Jemaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang alim di kalangan para ulama didatangi oleh 3 orang Yahudi, yang 3 orang ini sudah mempersiapkan pertanyaan masing-masing untuk ditanyakan ke alim ini. Dengan tujuan untuk menguji dan mengetes, bahkan untuk memasukkan syubhat kepada alim tersebut. Yahudi pertama mengatakan, "Wahai alim, benarkah jin setan itu diciptakan dari api?" Kata alim tersebut, "Iya." Kalau begitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan setan dari api, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala azab nanti di hari kiamat di neraka dengan api juga? Kata alim ini, "Itu pertanyaanmu?" "Iya." Pertanyaan kedua, dilanjut oleh si Yahudi yang kedua. Yahudi kedua bertanya, "Wahai alim, apa hukum khamr?" "Khamr haram." "Apa hukum air?" "Air halal." "Apa hukum anggur?" "Anggur halal." "Bagaimana khamr jadi haram? Padahal khamr dasarnya dari air dan anggur yang kau sebut tadi halal." Dilanjut pertanyaan ketiga oleh si Yahudi yang ketiga. Bukankah Allah telah menuliskan seluruh takdir? Kata alim tersebut, "Iya." "Bagaimana Allah menuliskan takdir bahwasannya kita bermaksiat, tapi kemudian Allah azab kita nanti di hari kiamat?" Kata alim ini, "Itukah pertanyaan kalian?" "Iya." Alim ini nggak jawab pakai perkataan sama sekali. Diambil tanah liat yang udah keras mirip batu, dilemparin 3 Yahudi tadi sampai keluar rumah akhirnya. Yahudi tadi mengadukan perkara ini ke penguasa daerah itu. Dipanggil sama penguasa ini alim tadi. "Wahai alim, benarkah apa yang diadukan oleh 3 orang Yahudi ini?" "Benar. Aku hanya melakukan itu untuk menjawab apa yang mereka pertanyakan." Si Yahudi tadi serentak menjerit, "Alim tersebut tidak menjawab pertanyaan kami. Ini alim hukum, ini orang alim di antara kalian, ahli fikih kalian. Enggak menjawab pertanyaan kami. Kalau enggak tahu, bilang enggak tahu, enggak usah ngelemparin batu." Kata alim tadi, "Lemparanku itu jawabanku." Bagaimana itu bisa terjadi? Pertanyaan pertama. Jin diciptakan dari api dan akan diazab dengan api. Kata si ulama tadi, kita diciptakan dari apa? Dari tanah. Ketika aku melemparmu dengan tanah, kau merasakan sakit. Beda asal dan beda akhiran. Asal masalah sendiri punya hukum sendiri dan akhiran punya hukum sendiri. Itu jawabanku untuk Yahudi pertama. Yahudi kedua. Khamar dan air dan anggur. Kata si alim tadi, "Aku melemparmu dengan apa? Dengan tanah liat yang sudah keras. Asalnya dari air dan dari pasir yang lembut. Tapi ketika sudah berubah memiliki hukum yang lain." Untuk si Yahudi yang ketiga. "Bukankah Allah telah menakdirkan bahwasannya aku akan melemparmu dengan tanah liat tadi?" Kata dia, "Iya." "Kenapa kau mengadukanku pada penguasa setempat?" Ikhwan fiddina azani Allah wa iyyakum. Hari-hari kita dipenuhi dengan fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Pagi, siang, syahwat, syubhat. Orang-orang kafir sudah tidak meluncurkan peluru-peluru mereka ke kita, enggak. Rudal-rudal, bom-bom udah enggak. Yang mereka luncurkan apa? Syubhat-syubhat, kerancuan agama, biar kita muslim sendiri ragu sama agamanya. Kita enggak sadar. Kita dirusak lewat HP, internet, YouTube, media, macam-macam. Kita muslim sendiri dibikin ragu sama agamanya sendiri. Sehingga yang memerangi kita bukan lagi orang kafir. Muslim kita sendiri memerangi kita sendiri. Kenapa? Karena dia ragu sama agamanya sendiri. Dan syubhat itu ditebar terus. Ini benar sabda Rasul SAW ketika menggambarkan syubhat yang akan menimpa kita. Apa kata Rasulullah? Tu'radul fitan kal hasir, udan. Fitnah itu, syahwat dan syubhat akan mendatangi kita seperti tikar yang dianyam satu helai sampai akhir menutupi. Apa yang ditutupi? Hati kita. Sampai hitam, nggak tahu yang ma'ruf, tidak tahu yang mungkar. Halal haram tembus. Kenapa? Diserap fitnah-fitnah yang ada tadi. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat.